Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Siap. Indonesia menghadapi eh, revolusi industri 4.0 di saat diskusi sosialisme sama komunisme aja dibubarkan? Gimana, Bung? Ya, saya pikir kita nggak usah takut pada pemikiran manusia ya, karena ideologi terlepas dari namanya ya, mau komunisme, sosialisme, even Islamisme segala macam itu kan sebenarnya embedded, tertanam dalam otak kita, Bung. Tengah tertanam dalam pengalaman sosial. Ini saya lagi baca bukunya Sapolsky, seorang dosen neurobiologi di Stanford. Judulnya Behave. Saya lupa judul bahasa Inggrisnya apa, tapi saya terjemahkan jadi perilaku itu adalah biologi dari sisi buruk dan sisi baik manusia. Jadi memang apa yang disebut baik, buruk, segala macam, itu sebenarnya bukan masalah baik dan buruk. Itu soal bagaimana neural kita, sistem saraf kita memproses sebuah informasi dan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan secara sosial, secara kultural dari data-data yang masuk. Jadi menurut saya diskusi-diskusi tentang setiap orang punya otak sosialis di kepalanya. Setiap orang punya bagian konservatif di kepalanya. Setiap orang punya bagian liberal di kepalanya. Dalam diri saya menganggap diri saya manusia politik progresif. Saya nggak suka menyebut saya politisi ya, manusia politik. Saya menganggap diri saya manusia politik progresif. Tapi apakah ada sisi konservatif dari diri saya? Ada. Mungkin saya bocorin salah satunya adalah saya kadang-kadang berperan sebagai strength father dalam keluarga. Ketika saya kepada anak saya tidak terlalu baik memberikan kebebasan, tidak 100%, tapi saya arahkan. Saya nudging dia. Kadang-kadang saya marahin. Kamu harus jadi saintis gitu. Ayah sudah menjalankan program pengalaman politik. Saya ceritakan kata-kata Presiden Amerika Serikat John Adams. Saya belajar politik dan filsafat. Saya belajar politik dan perang agar anak saya bisa belajar filsafat, belajar ilmu astronomi, belajar ilmu perkapalan. Anak saya belajar ilmu filsafat, astronomi, perkapalan agar anaknya kelak bisa belajar puisi, bisa belajar bikin lukisan. Nah, ayah sudah belajar politik. Kamu harus. Ketika saya ngomong harus, saya sebenarnya sedang menjadi strength father ya, agak konservatif kan. Ya, kadang-kadang saya memanfaatkan posisi saya. Ada sih konservatif dalam diri saya. Dia harus jadi saintis gitu loh, kira-kira gitu. Jadi menurut saya ada yang dominan sosialis, ada yang dominan progresif, ada dominan liberal. Itu tergantung dari pengalaman biologis dan pengalaman sosialnya. Saya kira itu, Bung. Betul. Ini ada pertanyaan menarik di yang selanjutnya ini. Ya. Apakah dimungkinkan datakrasi, politik berdasarkan data, dalam kondisi politik yang masih oligark seperti sekarang ini? Jadi, bagaimana membangun datakrasi di era oligarki ini? Oligarki itu adalah kenyataan sosial. Datakrasi adalah kebenaran komputasional. Jadi pertarungannya adalah apakah kenyataan sosial akan unggul atas kebenaran komputasional. Dalam kenyataannya, meskipun tidak mulus, kebenaran komputasional selalu akhirnya menang. Jadi kalau bicara datakrasi adalah perwujudan dari kebenaran komputasional. Oligarki adalah produk dari kenyataan sosial. Ya, kalau saya sih berpihak pada masa depan. Kadang-kadang kompromi, kadang-kadang melambat, kadang-kadang berhenti pertarungannya, kadang-kadang mundur. Tetapi begini, oligarki itu kan lahir terutama oligark ya. Itu lahir dari penguasa atas kelembagaan-kelembagaan analog, kultural, spiritual, politikal, societal, itu kan selalu gitu kan. Oligark kan itu, ya kan. Oligarki lama kan lahir dari penguasa lembaga-lembaga analog. Nah sekarang lembaga-lembaga analog kepayahan, apalagi di era pandemi, di era new normal. Kebenaran berbasis data atau kebenaran komputasional saya sebut itu akhirnya mengambil alih semua hal, ya kan? Tapi apakah akan melahirkan oligarki baru? Oligarki baru lahir juga, oligarki baru yang menguasai data, ya kan? Yang di tempatmu itu, Silicon Valley itu. Ya. Nah itu juga nanti akan muncul di oligarki baru itu juga. Makanya saya dengan teman-teman desa lagi bangun desa, coba ingin BUMDes, badan usaha milik desa, kalau bisa suatu saat menjadi perusahaan big data. Kalau kamu ada Silicon Valley, saya punya mimpi untuk melawan oligarki lama maupun mencegah oligarki baru. BUMDes harus jadi perusahaan big data.
harus jadi perusahaan AI, itu mimpi saya. Minimal BUMADes, Badan Usaha Milik Antar Desa atau konsorsium BUMDes di satu kabupaten. Saya mimpi itu, saya berharap 10 tahun lagi ada itu. Ya, itu adalah mencegah oligarki baru. Ya, oke, masih. Ya, jadi Silicon Village. itu menjawab pertanyaan yang sedang ada di layar, yaitu bagaimana langkah yang konkret untuk memajukan perkembangan desa, khususnya bidang ekonomi dan digital. Jadi untuk menjawab itu, ya, Bung Budiman dan inovatornya, yang saya termasuk salah satu anggotanya, kita sudah berusaha menuju ke sana. Kemarin kita di Garut 2 hari, di Garut 200 desa kita ajak untuk setiap desa menjadi internet service provider.